Dalam sajian Dialog Hari Ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, karena di situasi pandemi seperti sekarang ini, kesehatan adalah hal yang paling utama. Dan di hari ini, hari Kamis 31 Maret 2022, jumpa lagi dengan saya Reta Margareta yang akan menemani selama 1 jam ke depan di episode perdana Sapa Mitra Aji bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Dan tentunya kali ini Reta bakalan mengulik, membahas dan juga berbincang-bincang dengan narasumber hebat yang sudah hadir di studio kali ini. Ada 2 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Pak Nur Aziz, sarjana hukum selaku Direktur Administrasi dan Keuangan dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Rita, alhamdulillah baik. Oke. Semoga hari ini selalu sehat gitu ya Pak ya. Amin, insya Allah kita selalu sehat. Baik, dan selanjutnya ada juga yang sudah hadir bersama Pak Nur Aziz. Ada Pak Edekus Herians, sarjana sosial selaku Kepala Bagian Produksi di Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rita. Oke. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak Rita. Terima kasih sekali nih 2 narasumber hebat sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini di tengah kesibukan tentunya ya Pak ya. Baik, tentunya kita bakalan kenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Boleh nih dari Pak Nur Aziz dulu selaku Direktur Administrasi dan Keuangan. Monggo Bapak mau perkenalan apa saja kepada Pesona Inspira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bahagia selalu. Nama saya Nur Aziz, lebih akrab disapa Aziz, selaku Direktur Administrasi Keuangan Perumda Air Minum Tirta Aji, yang mana saya telah mengabdi sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan. Sudah berapa tahun tuh Pak? Terhitung mulai tanggal 25 Agustus tahun 2020 yang lalu. Berapa? 2020. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Edekus Herian, sarjana sosial nih Pak. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu sedikit biar Pesona Inspira lebih kenal gitu ya. Ya, selamat sore. Jadi Mbak Rita dan juga teman semuanya. Nama saya Edekus Herians, di PDAM Wonosobo, Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo. Saya sebagai Kabak Produksi. Yeah. Yang mana di Kabak Produksi ini hitungan kami masih waktu yang cukup pendek ya Mbak, per Desember kemarin. Cuman terkait ya, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan PDAM, karena kami juga sudah bekerja sekitar 30 tahun. Jadi istilahnya tidak ada masalah terkait hal-hal untuk itu kita ketahui. Saya kira gitu Pak. Oke, siap, terima kasih. Biar tambah kenal aja ya Pak ya. Baik, dan kali ini Reta bersama 2 narasumber hebat sampai jam 4 nanti bakalan nemenin Pesona Inspira semuanya. Tentunya di bincang-bincang kali ini episode perdana Sapa Mitra Aji. Kali ini kita akan membahas Hari Air Sedunia mengenai penyediaan air bersih dan aman. Namun sebelum kita berlanjut ngobrolnya, kali ini mungkin bisa simak iklan berikut ini dulu ya Pak ya. Baik, tadi sedikit iklan dari Perumda Air Tirta Aji bahwa kita harus
tentunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya Pak ya. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini, PHBS sangat diperlukan. Dan kali ini Reta bakalan bincang-bincang lagi bersama dua narasumber hebat yang sudah ada di studio. Ada Pak Nur Aziz, Sarjana Hukum, dan ada Pak Edikus Herian, Sarjana Sosial. Dan buat Pesona Inspira juga yang mau mengajukan pertanyaan, Reta tunggu di SMS atau WhatsApp 082323839996. Dan kali ini Reta mau ke siapa dulu ya? Mau ke Pak Nur Aziz dulu ya Pak. Mungkin boleh nih Pak perkenalan mengenai bentuk perusahaan baru dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Silakan Bapak. Baik, Mbak Rita juga mitra setiap Pesona. Wabil khusus kepada mitra Aji yang merupakan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Aji, tentu yang sangat kami banggakan bahwa sebelum menginjak ke materi inti menyangkut Hari Air Sedunia, tentu kami perlu memperkenalkan seperti apa sih atau bagaimana sih bentuk dari Perumda Air Minum Tirta Aji itu. Bahwa dalam proses perjalanan yang sudah cukup panjang, Perumda Air Minum Tirta Aji yang di awalnya itu masih berbentuk PDAM atau perusahaan daerah, yang mana di tahun 1976 sesuai dengan Perda nomor A113 tahun 76 dibentuklah sebuah lembaga yang waktu itu masih di bawah langsung Kementerian PU. Di mana untuk PDAM waktu itu berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa pada saat itu pelanggan atau masyarakat yang mampu untuk terlayani oleh PDAM tentu masyarakat atau warga masyarakat yang masih sangat terbatas. Tentu waktu itu masih terbatas di golongan-golongan masyarakat mampu dan masih terbatas kepada perkantoran pemerintah saja. Namun seiring berjalannya waktu, PDAM terus berkembang dan secara histori itu bisa dibagi menjadi periode-periode. Yang pertama periode 76 sampai dengan 2007, 2007 sampai dengan 2021 itu secara histori. Namun secara teknis pengembangan bahwa perjalanan PDAM waktu itu ini dibagi beberapa etape atau beberapa periode waktu. Dari tahun 76 itu berjalan sampai dengan kisaran di dekade 80-an, lebih tepatnya di tahun 1984, di mana ada suksesi atau pergantian pimpinan atau direktur waktu itu, yang mana mulai tahun 1984 kepemimpinan dipegang oleh Bapak Sunarto BCHK. Nah, saat itulah merupakan momentum yang luar biasa, momentum krusial. Barangkali kalau tidak ada beliau Bapak Sunarto BCHK yang memang mempunyai visi, yang mempunyai jiwa seorang pengusaha, sehingga berpikir ke depan, visioner, bahwa PDAM yang pada saat itu hanya melayani kurang lebih 3.000 sampai 3.500 sambungan rumah khusus di perkotaan, ini dipandang perlu dan sangat mendesak untuk segera dikembangkan. Sehingga dalam upayanya 1984 sampai dengan tahun 1992, kurang lebih di waktu 8 tahun ya, 8 tahun itulah merupakan peletakan dasar-dasar. Sampai tahun 92 PDAM itu boleh dikatakan gaspol. Gaspol, di mana di tahun 92 PDAM di bawah kepemimpinan Bapak Sunarto berusaha untuk ekspansi, memperluas wilayah pelayanannya yang dari hanya
melayani di wilayah perkotaan saja dengan pelanggan yang cuma 3.500, berusaha dikembangkan ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ya, mulai tahun 92 itulah ibaratnya kita berlari dengan konsep gaspol tersebut. Kita berlari 92, kita mulai mengembangkan ke kecamatan-kecamatan, dan alhamdulillah dengan berbagai upaya rekan-rekan yang ada di Perumda saat ini dan PDAM pada saat itu berusaha sekuat tenaga. Kita bekerja boleh dikatakan tidak mengenal waktu. Kita tidak mengenal waktu. Boleh dibilang apa ya? Sesuai atau seperti lagunya siapa, Pak? Berangkat pagi pulang pagi. Berangkat pagi pulang pagi. Itu benar-benar kita rasakan dan benar-benar kita pengalaman dalam hal ini, yaitu dalam upaya memperluas jaringan pelayanan kepada warga masyarakat. Sampai dengan kurang lebih tahun 1998, dari 3.500 pelanggan yang ada di Kabupaten Wonosobo telah berkembang menjadi kurang lebih 40 sampai 45.000 pada saat itu. Ini merupakan capaian yang cukup membanggakan bagi kami sebagai insan internal yang ada di PDAM pada saat itu, dan ini belum menjadi satu capaian yang memuaskan bagi kita semua tentunya. Ini menjadi pemicu bahwa ternyata dengan kita bekerja keras, kita dengan bersungguh-sungguh, ternyata kita bisa mampu berlari kencang. Nah, dari tahun itulah kita ke depan juga berusaha untuk mempercepat langkah, bahkan berlari untuk memperluas lagi. Karena pada waktu itu capaiannya masih sangat terbatas. Sehingga dengan Perda waktu itu tahun 2027 kita berusaha untuk mengembangkan kembali, dan pada saat itu masih PDAM, namun dari 27 di etape atau di periode 2027 sampai 2021 ini juga terjadi percepatan pengembangan PDAM, yang mana dengan 40 sampai 45.000 di tahun itu, sampai dengan tahun 2021 kemarin yang telah kita lalui, pelanggan kita sudah berkembang lebih dari 2 kali lipat. 2 kali lipat. Artinya bahwa pelanggan kita yang sekarang ini 107.000 kurang lebih, hampir menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, kecuali Kecamatan Kalibawang, yang memang ini menjadi target prioritas kami ke depan untuk bisa menjangkau ke sana. Dan apakah dengan berkembangnya PDAM sampai dengan tahun 2021 ini bentuk perusahaannya masih tetap perusahaan daerah? Oh tidak. Dengan adanya ketentuan PP 54 tahun 2017 ini mengamanatkan bahwa seluruh PDAM yang ada di Indonesia wajib merubah bentuknya menjadi Perumda. Dan alhamdulillah bahwa sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2021 kami telah berganti nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Aji dengan pelanggan yang 107.000 sampai sekarang. Siap. Intinya banyak sekali proses yang sudah dilalui ya Pak untuk menjadi seperti sekarang ini. Dari pelanggannya yang tadinya terbatas ini sudah banyak sekali ya Pak. Bahkan berapa kali lipatnya Pak tadi? Dari tahun 98 sampai ke 2021 saja ini sudah 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat. Banyak banget ya Pak ya. Cita-cita di angka 55.000 ya Pak. Betul. Baik, siap. Tentunya sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, apalagi di tahun ini atau tahun 2021 sudah memasuki usia 46 tahun ya Pak ya. Betul. Tentunya tidak terlepas dari visi misi perusahaan nih. Mungkin bisa dijelaskan Bapak mengenai visi misi perusahaan, monggo, mau siapa?
Terkait dengan visi misi perusahaan, tentu semua perusahaan mempunyai visi misi ya. Betul. Visi misi atau visi lebih tepatnya itu kan sebuah angan-angan. Sebuah angan-angan yang sebetulnya itu dalam sebuah bayangan secara abstraksi. Ya. Namun tentu kami atau kita harus mencanangkan apa sih visi kita. Ya. Intinya bahwa visi kita itu kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik dengan pegawai atau dengan SDM yang profesional. Ya. Intinya sebuah perusahaan tidak terlepas dari visi misi perusahaan. Betul, ya Pak ya. Betul. Okay. Nah, kalau untuk Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sendiri ini untuk cakupan pelayanannya itu apa aja sih Pak? Ya. Terkait dengan cakupan, ini cakupan itu dihitung secara persentase wilayah ya. Ya. Persentase wilayah. Nah, untuk saat ini cakupan kami ada di angka 64,5, 65 lah boleh dikatakan, 65% dari populasi yang ada. Nah, sebetulnya angka 65 ini sebuah penurunan, karena kalau menurut hitungan real kami, sebetulnya cakupan pelayanan kami itu sudah lebih dari angka 80%. Kenapa bisa terjadi? Karena di sini ada perubahan indeks di mana yang tadinya atau dahulu kita menghitung indeks per sambungan rumah untuk satu pelanggan, yang kami asumsikan satu pelanggan itu kan 1 KK ya. 1 KK ya. Di situ indeksnya kalau dulu yang kita pakai itu 5 jiwa dalam 1 KK. Namun ada perubahan indeks sesuai dengan ketentuan yang saya tahu ini dari statistik. Dari BPS. Ini kok berubah menjadi 2,87. Jadi turun. Ya, 1 KK atau satu sambungan ini hanya mengcover 1 KK yang 2,87 jiwa. Kalau kita menghitung bahwa penduduk Kabupaten Wonosobo yang jumlahnya kurang lebih 700 sampai 800 ribu sekian jiwa, kalau kami menghitung 107 ribu pelanggan, kalau dengan indeks yang lama itu kita kalikan 5, itu kan ada 535 jiwa yang sudah kami layani. Ya. Namun dengan adanya perubahan indeks dari 5 menjadi 2,87, ini kan 200. Menjadi terpotong hampir separuhnya. Nah, ini menjadi keprihatinan kami semua, tentunya teman-teman sejawat di perumda-perumda air minum yang lain di kabupaten lain juga mengeluh masalah ini. Karena di satu sisi kami diwajibkan untuk bisa memperluas, memperbanyak, menaikkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Iya, namun di sisi lain di sini ada fenomena yang seperti ini terjadi. Itu menjadi apa namanya? Masalah ya, Pak ya. Iya, menjadi kendala bagi kami juga. Namun lepas dari itu semua, apapun itu ada atau tidak target itu, tentu kami sebagai perusahaan yang boleh dikatakan ya tidak sepenuhnya profit, tapi di situ juga ada sebagian misi sosial. Kita tetap wajib untuk memenuhi atas kebutuhan air bersih, air minum kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai capaian yang mengalami penurunan karena adanya penurunan indeks. Betul. Ya Pak. Kalau dari jenis capaian Perumda di umur 46 tahun ini apa saja sih Pak? Ya. Terima kasih. Capaian Perumda Air Minum Tirta Aji sampai tahun 2021, di samping capaian berupa pelayanan kepada warga masyarakat, tentu kami perlu menyampaikan capaian-capaian ataupun hasil kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Aji, bahwa
Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana kita harus mengikuti. Tentu kita akan ketinggalan manakala kita tidak ikut secara paralel, ikut secara bersama-sama perkembangan zaman itu, yang mana saat ini semuanya serba digital ya. Digital. Tentu PDAM atau Perumda Air Minum Tirta Aji tidak mau ketinggalan dengan itu. Iya, betul, dan kalau perlu kami malah menjadi leading atau berada di depan ya, dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Maka dengan itu, untuk memenuhi itu semua, Perumda Air Minum Tirta Aji berupaya. Dari awal kita di tahun 2020 sudah mempersiapkan SDM yang akan yang handal. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diantaranya kita mengadakan rekrutmen untuk calon pegawai, calon pegawai, yang mana calon-calon pegawai ini nantinya akan kita didik, kita godok, kita gembleng di kawah condro di mukonya. Per PDAM-an, yaitu di Akademi Teknik Tirtawiyata. Nah, siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh mendaftar ke sana. Waktu itu kita buka secara open recruitment, kita buka selebar dan seluas-luasnya. Kita umumkan di hampir semua media. Di tahun 2020 yang lalu ada 1.400 calon atau pendaftar yang masuk. Dari 1.400 pendaftar yang masuk, secara administrasi kita seleksi, ini masuk tinggal kurang lebih 500 secara administrasi. Kok ketat sekali, Pak? Dari 1.400 hanya tinggal 500. Ya, memang kami dari awal sudah berkomitmen bahwa kita akan mempersiapkan SDM yang handal, yang mumpuni, yang ini akan menggantikan dari generasi-generasi pendahulu yang sebentar lagi 1-2 tahun ke depan itu semuanya akan pensiun. Ya, ini tidak mungkin bahwa kita akan mengganti dari SDM yang pensiun yang jumlahnya ratusan akan diganti sepenuhnya. Kami berpikir bahwa dari ratusan pegawai yang pensiun itu kami cukup mengganti dengan 20 sampai 25 pegawai. 20 sampai 25 pegawai. Nah, seperti apa kriterianya? Kriterianya bahwa siapapun yang waktu itu mendaftar, yaitu nilai minimal 8,5. 8,5, ya. 8,5 dengan ketentuan lulusan selama-lamanya itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Kalau untuk jurusannya itu linear atau gimana, Pak? Jurusannya bebas. Oh, bebas. Bebas. Waktu itu bebas. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Perumda Air Minum tidak rekrut saja dari lulusan-lulusan Akademi Teknik Akatirta? Terus terang, secara jujur kita sampaikan bahwa apakah kita yakin bahwa lulusan-lulusan dari sana itu merupakan pilihan-pilihan dari awal? Ya, sudah pilihan-pilihan terbaik dari awal. Makanya kita berkomitmen dan kita memang kekeh untuk menerapkan ketentuan ini menjadi sebuah kewajiban atau sebuah syarat mutlak kepada siapapun yang waktu itu ikut dalam proses seleksi. Alhamdulillah dari 400 sekian pada waktu itu yang lolos secara administrasi, kita serahkan kepada BKN waktu itu untuk seleksi SKD-nya. Dan ya, kita biar kita lebih transparan, kita lebih fair, tidak ada namanya selundupan. Ya. Jalur titipan, kecurigaan. Ya, biar tidak ada kecurigaan dari pihak manapun. Kita serahkan sepenuhnya kepada BKN Yogyakarta waktu itu. Kita kerjasama. Nah, dari 400 sekian yang mengikuti seleksi di BKN, lolos secara SKD itu
80-an. 80 ya. Dari 80 orang itu masih kita seleksi lagi melalui kesamaptaan yang mana pada waktu itu kami bekerja sama dengan Kodim ya. Untuk tes kesamaptaannya. Ya, walaupun secara akademik, secara SKD waktu itu lolos masuk, tapi ternyata di kesamaptaan banyak mereka yang bertumbangan. Sehingga di akhir final seleksi melalui wawancara ke 3 direksi waktu itu, kami memutuskan bahwa dari 80 sekian peserta ini lolos menjadi 22. 22 ya. Intinya Perumda Air Minum Tirta Aji ini selalu berusaha untuk meningkatkan SDM ya betul, Pak ya. Betul. Kalau untuk program-program yang diikuti dari Perumda Air Tirta Aji Kabupaten Wonosobo ini apa aja sih Pak? Program yang kami ikuti ada beberapa. Ya, sebelum kami menginjak ke program mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan. Untuk di samping untuk secara paralel kita bergerak sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini, tentu kami tidak mau ketinggalan mempersiapkan SDM juga terkait masalah itu. Ya, sehingga di tim kami di perusahaan kami membentuk tim yang namanya tim JIS maupun tim billing. Tim JIS ya, di mana para pegawai yang kami pandang itu mempunyai passion, mempunyai bakat terkait dengan IT, kita kumpulkan, kita karantina untuk kita berikan satu tugas yang tugas itu luar biasa beratnya. Karena dengan kita target, kita deadline waktunya, target itu, tugas itu harus selesai yaitu pembuatan JIS dan lain sebagainya. Ini menjadi pokok, menjadi dasar untuk berkembang langkah-langkah berikutnya di Perumda Air Minum Tirta Aji, termasuk bagaimana billing sistem kita, yang mana selama 10 tahun berlalu kita mengikuti atau kita menggunakan sebuah billing system yang mana itu dari pihak ketiga yang kita kerjasamakan. Namun dalam perjalanannya kita juga berpikir, apakah tidak lebih baik, apakah kita tidak lebih akan leluasa untuk mengeksplor apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dengan kita membangun billing system secara mandiri. Alhamdulillah dari teman-teman, dari rekan-rekan yang ada di Perumda ini, kita bisa membangun sebuah billing system yang melayani pembayaran secara digital, secara online terbuka, baik itu melalui PPO, BPPOB, perbankan yang ada, maupun melalui marketplace yang ada di seluruh Indonesia. Mengikuti zaman ya Pak. Betul, kita akan tertinggal. Kita akan tertindas ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Terkait dengan program itu, kita sudah siap dengan SDM yang ada, yang kita miliki sekarang, termasuk ada tim JIS, ada tim billing. Kita mengikuti program-program dari pusat, yaitu dari kementerian PUPR, maupun dari lembaga NGO yang dari luar negeri misalnya, seperti Kiat dari Australia, di mana program itu memberikan sebuah fasilitas subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, dalam hal ini berupa subsidi pemasangan sambungan sambungan rumah baru. Ini cukup membawa dampak yang sangat berarti, baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan Perumda itu sendiri. Dengan adanya subsidi dari Kementerian Pusat, PU Pusat, maupun dari Kiat Australia, masyarakat yang berpenghasilan rendah ini mendapat kesempatan untuk ikut berlangganan ke Perumda Air Minum Tirta Aji dengan harga yang cukup murah. Terjangkau ya Pak. Terjangkau. Kenapa saya katakan cukup murah? Karena dengan harga normal sambungan instalasi pelanggan baru yang kurang lebih 2.350.000 sampai 2.500.000,
para pelanggan dengan subsidi ini hanya dikenakan biaya kurang lebih 600.000. Itu kan hanya 25% ya. 25%. Alhamdulillah mendapat respon yang cukup bagus, yang cukup baik dari masyarakat. Namun tidak serta-merta bahwa masyarakat itu bisa memperoleh atau mendapatkan subsidi tersebut. Di situ ada kriteria-kriteria, Mbak. Kriterianya bahwa pelanggan tersebut mempunyai rumah yang non permanen, listriknya tidak lebih dari 1.300 watt. Itu salah satunya, salah satu dari syarat-syarat. Ya, itu seperti itu. Ketika ada masyarakat yang, saya kan berpenghasilan rendah, saya tidak mampu, tapi ternyata listriknya lebih dari itu, rumahnya sudah permanen, atau bahkan rumahnya untuk tempat usaha, itu menjadi batal atas hak subsidi tersebut. Oke Pak, baik, saya tahan dulu ya, nanti lanjut lagi. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tentunya tetap stay tune terus di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Baik, masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dan tentunya masih di Sapa Mitra Aji ya, bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Aziz dan juga ada Pak Edekus ya, yang siap berbincang-bincang dan menjawab permasalahan dari Pesona Inspira. Dan tentunya Reta ingatkan kembali yang mau mengajukan pertanyaan, langsung saja SMS atau WhatsApp di 0823 23839996. Kalau ngomongin soal air, emang nggak ada habisnya ya Pak. Soalnya di semua lini kehidupan kayaknya air adalah kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang utama gitu ya. Kalau masak butuh air, minum pakai air, cuci pakai air gitu ya Pak ya. Apalagi tentunya kita juga harus memperhatikan kualitas air yang bersih dan aman. Kali ini Reta mau beranjak ke Pak Edekus, bahwa tanggal 22 Maret ya Pak, ini diperingati sebagai Hari Air Sedunia nih. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau untuk tema yang diambil di tahun ini apa Pak? Ya, Mbak Reta, memang betul. Tanggal 22 Maret ini adalah merupakan Hari Air Sedunia, yang mana tahun ini adalah jatuh yang ke-30. Iya, yang ke-30 dengan tema yang ada, yaitu di air sedunia itu adalah air tanah, membuat yang tak terlihat. Ini ada sesuatu mistis sekali ini. Tema ini sangat dalam sekali maksudnya. Lalu juga kita lihat untuk air tanah yang peringatan air tanah sedunia ini yang untuk Kabupaten Wonosobo kemarin juga kita waktu itu ada di Bedaka ya Pak Yes ya, waktu itu ya. Hari itu peringatan yang ada, kita di Kabupaten Wonosobo mengambil tema itu ngurumat banyu kanggo anak putu. Kenapa itu Pak ngambil tema itu? Nah, ini ada sesuatu yang sifatnya di sini juga panjang sekali, karena kita harus waspada terkait dengan hal-hal yang sekarang ini kita harus lebih bijak dalam segala hal ini, jalannya segala bijak, sehingga tidak akan terjadi suatu krisis air lah dikatakan sekarang ini. Kayak di Wonosobo maupun di dunia secara umum ini memang harus sudah mulai ada perhitungan yang lebih atau perilaku yang tepat terkait dengan pengaruh-pengaruh yang nanti akan berefek pada air tanah. Ini tema di sini adalah lebih mengerucut pada mata air ini, karena air tanah ini adalah speknya adalah mata air. Sedangkan yang untuk tema di Wonosobo secara umum ini adalah secara keseluruhan, baik air permukaan maupun mata air itu sendiri. Iya, untuk kayak gitu. Jadi tema yang diambil pada peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret untuk di Kabupaten Wonosobo sendiri adalah ngerumat banyu kanggo anak putu. Ya, itu tentunya menyimpan banyak makna ya mengenai kualitas air dan juga kondisi air di Kabupaten Wonosobo. Nah, Pak, kalau ngomong-ngomong soal Hari Air Sedunia, kenapa sih kita harus memperingati Hari Air gitu? Iya.
Itu jelas sekali. Tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang sudah mulai harus kita waspada terhadap kritis air ini, harus kita siasati terkait hal tersebut. Karena kalau tidak pada kurun waktu tertentu pasti ini menjadi sesuatu yang saling berebut lah dikatakan. Nah, ini harus diantisipasi sehingga keberlangsungan air ini secara kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok ini akan tersedia dengan apa yang dibutuhkan oleh semua populasi yang ada di bumi ini. Karena semuanya memang harus membutuhkan air yang memang layak untuk kita kayak gitu. Intinya biar anak cucu kita juga bisa merasakan gitu. Kualitas air yang bersih ya Pak. Tentunya kualitas air juga sangat perlu diperhatikan ya Pesona Inspira, apalagi air yang bersih dan juga aman. Kalau untuk peran Perumda sendiri dalam menyediakan air bersih dan aman untuk masyarakat itu seperti apa Bapak? Iya, untuk peran PDAM itu sekarang kan gini, untuk PDAM Wonosobo ini mengelola mata air yang ada di wilayah Wonosobo itu ada sebanyak sekitar 33 mata air yang sudah kita kuasai lah ya. Lalu yang sudah kita manfaatkan sekitar angka 30. Sehingga ada tiga mata air yang masih berupa tandon Pak Yes ya ini. Ini mengandung mana maksud pada saat nanti di musim kemarau ini sudah tidak ada masalah yang untuk khususnya ada di perkotaan secara umumnya kayak gitu. Lalu yang harus diwaspadai adalah sekarang dari 33 mata air ini ada 2 musim yang harus kita waspadai, Mbak. Iya. Artinya pada musim penghujan dan musim kemarau ini akan berbeda. Debit yang muncul di mata air itu. Nah, ini memang sudah harus ada perhitungan yang jelas di situ. Lalu pada saat kita pengaliran kita yang ada di masyarakat ini karena adanya permasalahan baik itu debitnya ataupun permasalahan yang ada ya, kita berupaya semaksimal mungkin, walaupun mungkin ini secara nyata memang kadang ada permasalahan kok beberapa wilayah tidak mengalir. Ini ada hal-hal yang harus kita cermati. Kenapa sebabnya kayak gitu. Nah ini memang kita berusaha untuk menyiapkan mata air itu semaksimal mungkin. Kita menjaga dengan program-program sekarang tiap tahun, tiap saat. Lalu juga ada program untuk tahun 2022 ini terkait dengan penghijauan di catchment area. Banyak sudah kita menanam bibit-bibit pohon. Juga kita sekarang tahun 2022 ini kita bekerja sama dengan ini Pak, wisata untuk naik gunung ya Pak, Pak Yes ya. Sehingga ada kewajiban untuk mendaki gunung itu untuk bisa membawa bibit. Iya, kita menyiapkan bibit kita sama dengan wisata itu untuk membawa bibit untuk bisa ditanam di area yang mereka kunjungi. Gitu salah satunya seperti itu, Mbak. Mungkin nambah ya, Mbak Rita ya, terkait dengan tema Hari Air Sedunia di tahun ini yang jatuh tanggal 22 Maret ya. Ini bahwa dengan tema atau dengan slogan Joko Banyu untuk anak putu ini mengandung makna filosofi yang luar biasa dalamnya, bahwa kita yang saat ini memanfaatkan air, terutama bagi kami Perumda Air Minum Tirta Aji, tidak boleh serta-merta memanfaatkan ya. Kita harus betul-betul bijaksana memanfaatkan air yang ada. Tidak asal eksplor, tidak asal kita ambil, tidak asal kita alirkan. Tapi bagaimana ke depan itu kita bisa menjaga, melestarikan. Bagaimana kita melestarikan mata air itu? Karena kecenderungannya bahwa tahun demi tahun sesuai dengan tren yang ada itu kecenderungan mata air itu turun. Turun debitnya, sehingga ada kewajiban bagi kami
terutama ini di era kepemimpinan Bapak Direktur Utama Bapak Muhammad Syahid. Ini yang kebetulan di hari air kemarin di Bedakah beliau menjadi narasumber juga. Ini kami berkomitmen bagaimana untuk melestarikan mata air yang sudah kita kuasai maupun yang belum. Maksudnya apa? Maksudnya agar semua sumber mata air yang ada di Kabupaten Wonosobo itu bisa terjaga kelestariannya. Seperti apa? Dengan cara-cara Perumda Air Minum Tirta Aji, diantaranya salah satunya itu tadi adanya program kerjasama atau mewajibkan para pendaki gunung, kita kerjasama dengan pariwisata misalnya, para pendaki gunung diwajibkan untuk nyangking atau membawa 1 atau 2 pohon bibit agar ditanam di tempat yang akan dikunjungi dengan Perumda Air Minum Tirta Aji yang menyiapkan bibitnya. Dengan membawa bibit juga nantinya air juga bakalan lestari. Betul, gitu. Harapannya dan kita yakin semuanya akan bisa kita upayakan cara-cara seperti itu. Selain itu kita juga bekerja sama dengan yang namanya LH Perhutani, ya, dengan setiap tahun kita menyisihkan CSR kita untuk pembelian bibit-bibit yang akan ditanam sesuai dengan karakter wilayah masing-masing mata air yang ada. Baik. Ya. Baik Pak, Reta lanjut lagi ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edekus bahwa peran dari Perumda sendiri salah satunya adalah memberikan air bersih dan aman yang berkualitas yang mengandung kaporit nih. Tapi kayaknya kalau ngomong-ngomong soal kaporit ini masih jadi pertanyaan di seluruh masyarakat ya. Sebenarnya itu penggunaan air bersih dan aman yang berklorin atau berkaporit ini aman nggak sih Pak? Ya, betul sekali Mbak Reta. Selama ini memang masyarakat, apalagi di Wonosobo nih, ini Wonosobo ini terkenal mata air itu udah bening. Iya kan? Nggak ada rasa yang lainnya nggak ada, dikatakan seperti itu. Artinya, nah apabila kita ada kaporit aja udah protes. Ini realita yang ada di pelanggan seperti itu. Namun demikian memang syarat dari kesehatan itu dengan aturan main di kesehatan ya 492 itu tahun 2010 bahwa memang itu harus mengandung sisa klor. Nah ini ada sisa klornya itu minimalnya 0,2 mg per liternya. Nah ini kalau di masyarakat pelanggan Wonosobo ini akan ada bau kaporit. Padahal inilah yang adalah syarat. Kesehatan itu justru lebih katakan lebih besar di sisi kesehatan kayak gitu. Itu harus seperti itu memang. Ini memang menjadi terobosan sekarang ini memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahwa ini harus diterima. Karena itu harus seperti itu. Jernih cuman tidak mengandung itu akan menjadi karena apa? Efeknya pada saat kandungan klor itu masih di bawah 0,2 itu akan berkembangnya bakteri-bakteri di dalam air itu akan berkembang. Dan apabila lebih dari 1 miligram itu akan kesehatan kita justru. Ini memang harus pas pada porsinya. Ya. Takarannya seperti itu. Intinya untuk Pesona Inspira dan masyarakat Kabupaten Wonosobo semuanya jangan takut menggunakan air dengan klorin ya. Justru malahan itu jadi indikator ya Pak bahwa air yang bersih dan aman adalah air yang berklorin. Iya, betul mungkin nambahi ya Mbak Reta ya terkait dengan sebuah dilema atau fenomena yang ada di Mitra Aji, para pelanggan air minum Tirta Aji. Di sini memang sebuah realita di mana pelanggan air minum ini seolah-olah itu alergi dengan yang namanya bau kaporit. Ya, betul. Alergi dengan yang namanya kaporit. Beberapa masukan atau beberapa laporan yang masuk itu menyangkut hal itu yang bau kaporit, yang bahasa Jawa itu pengar dan sebagainya. Padahal itu sebuah syarat atau ketentuan wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat
air minum yang sehat. Ya, makanya selain program MPR yang tadi saya sampaikan, kita juga mengikuti atau ikut semacam pendampingan dari program Kiat Australia. Ya. MPK. Ya, di program HMBK, hibah air minum berbasis kinerja, ya diantaranya kita diukur, kita dinilai dengan parameter seberapa patuh kita akan hal itu, akan ketercukupan kebutuhan akan klor atau kapurit yang ada sampai dengan pelanggan yang paling ujung pun, dengan syarat minimal adalah 0,2 miligram per liter. Kalau masyarakat Wonosobo sendiri gimana nih Pak untuk penggunaan klor ini atau kaporit ini gimana? Nah, kalau masyarakat Wonosobo sebetulnya sembari kita sedikit demi sedikit kita edukasi ya, kita edukasi bahwa ini merupakan syarat kesehatan bagi pelanggan atau bagi pengguna air dari Perumda Air Minum Tirta Aji. Ya, tentu lambat laun ya, waktu demi waktu tentu pelanggan akan paham dan akan mengerti, menyadari betapa pentingnya akan klor atau klorinasi. Apalagi di zaman atau di saat-saat sekarang selama 2 tahun ini ada dalam pandemi yang mana bahwa kita dituntut untuk selalu menjaga kondisi badan kita agar selalu sehat, selalu fit, sehingga jauh atau terhindar dari yang namanya COVID-19. Ini menjadi ketentuan yang sangat mutlak atas kecukupan klor atau kapurit yang ada di air minum yang kita konsumsi. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini, air sangat dibutuhkan sekali ya Pak, apalagi kebutuhan cuci tangan. Betul. Gitu ya. Nah, bahkan adanya semacam hand sanitizer yang ada sekarang, yang marak sekarang kan seperti itu. Itu dari produk medis. Tapi kalau kita rajin cuci tangan dengan air yang sudah terklorinasi, cukup mengandung kaporit, klor yang kita bubuhkan, insya Allah bahwa klor itu akan membunuh virus COVID juga. Lebih ampuh gitu. Lebih ampuh, ya. Baik Pak, ini ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Sri di Singkir. Selamat sore, gimana cara PDAM mempertahankan sumber air yang ada sekarang? Karena kalau kemarau daerah saya di Singkir airnya kecil, bahkan cuma ada di jam-jam tertentu. Mengingat tuk-tuk juga kecil semakin menghilang. Semoga alam tetap lestari. Sama mau mengeluh Pak katanya. Setelah ada proyek di Muntang, ini membuat mati air berhari-hari. Selain itu kualitas air kemarin keruh sangat menyedihkan katanya Pak. Monggo. Terima kasih Mitra Aji, Bu atau Mbak Sri yang ada di Singkir sana. Ya, selamat sore Mbak Sri. Terima kasih pertanyaannya dan tentunya ini menjadi masukan bagi kami Perumda Tirta Aji. Yang pertama terkait dengan adanya keluhan bahwa lebih di waktu kemarau ya, di waktu kemarau ini kami akui saat itu sering terjadi yang namanya penggiliran atau telat supply, telat pasokan. Itu memang saat itu kita akui. Namun seiring berjalannya waktu ini Pak Muhammad Syahid sebagai direktur utama kami sangat berkomitmen untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Di antaranya dengan memperbaiki jaringan yang kita punya, artinya mana jaringan-jaringan kita yang sudah tua, sudah keropos, di mana di dalamnya atau sepanjang jaringan itu terjadi kebocoran-kebocoran karena korosi, karena keropos dan lain sebagainya. Ini yang banyak sekali menentukan sampai dan tidaknya supply aliran air yang masuk ke pelanggan. Kita berusaha untuk mengganti, membesarkan jaringan. Di samping itu yang tidak kalah penting bahwa kita harus mempersiapkan tambahan supply. Tidak mungkin rasanya kita tidak menambah sumber mata air atau menambah supply manakala kita juga dituntut untuk memperlebar atau memperluas cakupan yang ada. Dengan bertambahnya pelanggan Perumda Air Minum Tirta Aji, tentu kami berkomitmen juga untuk menambah
pasokan yang ada. Dan itu semua sudah kami lakukan. Kurun waktu 2 tahun ini kami telah mengakuisisi. Kami telah mengakuisisi dalam arti membeli beberapa mata air yang ada di Kejajar sana, yang ada di Garung, dan ada di Watu Malang, juga khusus untuk wilayah pelayanan di jalur timur selatan kalau di istilah kami, yang meliputi wilayah mana Alawan, itu ya? Alawan. Bukan, ini yang sesuai dengan aduannya Mbak Sri ini. Di Singkir sana, dimulai dari Seruni, Jarak Sari, Singkir, dan komplek perkantoran sana, kita telah membeli mata air yang ada di Wonosari. Wonosari. Dan harapannya dengan adanya Supply Wonosari nantinya bisa mengatasi, bisa menjadi solusi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin waktu-waktu yang lalu itu terjadi, yaitu keterlambatan supply, kekurangan supply, dan lain sebagainya. Insya Allah ke depan tidak. Yang pertanyaan kedua, bahwa terkait dengan Kotaku, program Kotaku, yang mana program Kotaku itu sebetulnya itu program pusat dalam rangka membenahi sebuah wilayah permukiman yang ada dimulai dari Muntang, Jalan Muntang sampai dengan Jarak Sari. Ya tentunya tidak ada pembangunan yang tanpa resiko, yang tanpa membawa sedikit permasalahan atau dikorbankan, itu kan tidak ada tentunya. Nah, dengan adanya program Kotaku yang tentunya mempunyai konsep ke depan, harapan ke depan akan lebih tertata secara sistematis, baik itu menyangkut jaringan pipa, jaringan telepon maupun jaringan PLN yang ada, itu selama proses pekerjaan ini, proses pembangunan ini ya tentu berdampak kepada semua pelanggan yang ada. Karena apa? Dalam proses pembangunan Kotaku tersebut, di sana bergerak alat-alat berat. Yang mana alat-alat berat tersebut tidak mungkin akan bisa milih-milih. Oh, di sini ada pipanya, jangan digaruk. Oh, di situ ada kabelnya, tidak boleh digaruk. Kan tidak bisa. Semuanya akan mengalami baik itu terkait dengan pipa kami maupun utilitas ataupun peralatan yang lain yang ada di jalan itu. Nah, efeknya bahwa ada beberapa pelanggan kami yang terdampak. Tentu ini sifatnya kan hanya sementara. Nanti setelah ini selesai, dan ini di satu sisi kami mengalami justru mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki pipa-pipa kita, yang kalau tanpa ada program itu kita akan kesulitan untuk mengganti pipanya, untuk memperbesar pipanya. Dengan adanya program ini kesempatan bagi Perumda Air Minum Tirta Aji untuk memperbaiki jaringan, dan harapannya bahwa setelah ini selesai nanti permasalahan ataupun problema yang ada di Singkir sana, di Mbak Sri dan sekitarnya ini akan teratasi. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya Pak, berhubung waktunya tinggal sedikit lagi. Ini ada pertanyaan dari @fernanda.alkafiri. Mau tanya nih, bagaimana Perumda menjaga sumber mata air dan menjaga kualitas airnya, dan memastikan tidak ada sumber atau benda asing yang masuk nih. Monggo Bapak Edekus. Iya. Silakan. Oke. Terkait dengan pertanyaan itu memang betul sekali Pak, kita harus menjaga. Jelas sekali kita tadi sudah sampaikan ya, bahwa untuk menjaga sumber mata air itu, saya kira ini sesuatu yang kita sudah berjalan sesuai dengan berkesinambungan terkait dengan menjaga sumber mata air itu, seperti penghijauan di catchment area ya, di lokasi-lokasi maupun kerjasama dengan atau pembuatan sumur resapan umpamanya kayak gitu, itu salah satu. Lalu untuk terkait dengan kualitas, tadi ada sumbatan-sumbatan terkait dengan sumbatan ini selama kita pekerjaan ini memang di sistem jaringan kita sekarang kita sudah memulai untuk pemasangan apa yang namanya Pak Yes, strainer ini adalah
saringan yang kalau bahasa saringan ini tidak betul saringan, itu saringan. Ini adalah bagaimana kita bisa membuat suatu penyaring terkait dengan apabila terjadi suatu kerusakan, karena biasanya yang terjadi sumbatan itu adanya kerusakan di sistem jaringan, sehingga kotoran-kotoran ataupun nugget yang ada di luar sistem jaringan itu masuk. Nah ini biasanya, dan biasanya karena mungkin informasi laporan itu juga tidak langsung kita peroleh ataupun titik kerusakan itu tidak langsung kita perbaiki, yang terjadi kan ini. Nah kita udah banyak beberapa titik lokasi itu kita masuk di pemasangan dengan pemasangan strainer, sehingga insya Allah hambatan ataupun permasalahan yang mengakibatkan mungkin adanya sumbatan tadi yang ada semakin kecil. Cuman namun demikian memang kita tidak menutup bahwa masih banyak hal-hal mungkin, tapi upaya kita sudah sampai ke sana, Mbak. Ya, mungkin nambah sedikit terkait dengan pertanyaan dari tadi di Fernanda. Iya, Fernanda. Ya, baik Mas Fernanda, terkait dengan pertanyaan Mas Fernanda khususnya yang menyangkut bagaimana Perumda Air Minum Tirta Aji itu menjaga atas kemurnian atau keamanan air yang didistribusikan kepada para pelanggan. Perlu kami sampaikan bahwa sistem jaringan kami adalah sistem tertutup. Ya, artinya apa? Bahwa dari hulu sampai hilir itu semuanya dalam keadaan tertutup. Tertutup artinya di cateringnya, di bangunan penangkap mata airnya, itu semuanya kita bangun berupa konstruksi kedap air. Artinya bahwa tidak mungkin bahwa mata air kita akan terkontaminasi. Ya, akan terkontaminasi oleh kotoran, apalagi oleh jasad ataupun binatang ataupun yang mungkin masuk ke penangkap kami. Karena semuanya kita bangun secara tertutup, yang cukup aman, yang cukup safety dari sisi konstruksinya. Semuanya terbangun dengan sistem tertutup beton cor maupun dengan kombinasi yang namanya ada plat besi dan lain sebagainya. Dengan pengaliran dengan sistem tertutup dari catering hulu sana sampai hilir dengan perpipaan, semuanya dalam kondisi tertutup. Artinya tidak ada satupun sesuatu yang mengkhawatirkan bagi para mitra Aji, para pelanggan Perumda Air Minum untuk khawatir atau menyangsikan atas keamanan atau kebersihan, kemurnian air yang kami distribusikan. Jadi Perumda Air Tirta Aji ini selalu berusaha untuk memberikan kualitas terbaik ya. Pasti. Maka dari itu Pesona Inspira, ayo pakai Perumda Air Tirta Aji ya Pak ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari @bobohoho 100. Ini tadi pertanyaannya sudah dijelaskan oleh Pak Edekus bahwa aman nggak sih air yang menggunakan klorin. Tadi sudah dijawab ya Pak bahwa air yang menggunakan klorin justru malahan baik gitu ya Pak. Ini ada satu lagi nih Pak, kayaknya ini terkait programnya di Perumda Air Minum Tirta Aji. Kalau disabilitas entuk diskon apa ora nih Pak? Gimana ini Pak, ayo? Sampai dengan saat ini terkait dengan disabilitas itu belum mendapatkan sebuah privilege tersendiri ya, hak istimewa tersendiri belum. Kami masih masih menyamakan dengan pelanggan lain. Namun di sisi pelayanan tentu kami memprioritaskan atau memasukkan terkait dengan program disabilitas. Ini menjadi program kami. Ya, di Perumda Air Minum itu ada program Jesi juga, artinya gender, dan disabilitas itu masuk program kami. Bahwa terkait dengan akses para disabilitas itu kita siapkan, termasuk bagaimana mereka harus masuk ke kantor dan sebagainya, alurnya. Intinya untuk ke depan mungkin bakalan dibicarakan lagi atau tidak ini Pak? Pasti menjadi satu bahan masukan bagi kami untuk bisa kami tindak lanjuti. Siap, tentunya. Baik. Terima kasih Bapak karena berhubung waktunya
tinggal sedikit lagi, mungkin terakhir sedikit closing statement mungkin dari Bapak Aziz dulu, monggo. Ya. Terima kasih para mitra Pesona ya. Mitra setia Pesona. Pesona Inspira Pak. Oh, para Pesona Inspira dan juga mitra Aji yang saya hormati, saya banggakan tentunya. Kesempatan ini merupakan momen atau forum yang sangat baik, artinya bahwa kami bisa secara dua arah menjaring masukan dari para pelanggan, dalam hal ini mitra Aji, yang tentu masukan-masukan itu akan menjadi bahan koreksi maupun catatan bagi kami untuk menjadi ke depan lebih maju lagi. Semoga ke depan di waktu yang akan datang atau bahkan mungkin sudah terprogramkan secara periodik, kami akan hadir di sini tentunya dengan tema dan dengan tema maupun dengan acara yang lain lagi. Siap. Monggo dari Pak Edikus. Ya, untuk Pesona dari Inspira dan juga mitra Aji. Tadi Pak Aziz terkait dengan hal-hal yang itu sudah disampaikan. Saya dengan di sini hanya menyampaikan bahwa mari tidak usah terlalu khawatir apabila memanfaatkan air PDAM yang berklorin, karena ini adalah sesuatu yang memang mutlak syarat dari sisi kesehatan. Saya kira itu Mbak, dari sisi kualitas saja. Terima kasih Bapak Aziz dan juga Pak Edikus atas waktunya di kesempatan kali ini. Tentunya Sapa Mitra Aji nantinya akan kembali hadir ya untuk membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Dan mungkin terakhir Mbak, siap. Terakhir bahwa untuk seluruh warga masyarakat Wonosobo, kami punya tagline untuk Perumda Air Minum Tirta Aji, yaitu jangan gunakan air lain. Jangan gunakan air lain. Oke. Dan untuk Pesona Inspira tadi sedikit bincang-bincang antara Reta dengan Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai air yang berklorin itu aman ya, malahan justru air yang menggunakan klorin adalah jadi indikator air yang bersih dan juga aman. Dan tentunya untuk semua Pesona Inspira untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih Bapak, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih juga buat Pesona Inspira yang sudah menyimak dan juga mendengarkan sajian Sapa Mitra Aji edisi kali ini. Selamat sore, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap jaga prokes, tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Rita dan kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.